Selamat ketemu lagi sama Kak Ludi. Puji Tuhan kita masih boleh sehat ya. Kita masih boleh datangkan sama Tuhan pada saat ini. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang manis, Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau angkat pujian, Yesus yang termanis buat jiwaku. Oke, sama-sama ya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Adik-adik boleh tutup matanya, kita nikmati pujian ini. Kita mau katakan sama Tuhan Yesus, Engkau yang termanis Tuhan buat jiwa kami. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta selamanya. Haleluya, haleluya. Kau yang termanis Tuhan, terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus, Kau termanis bagiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya Tuhan. Ikut Kau di berdoa ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan yang manis, yang baik, yang selalu mengasihi kami Tuhan. Karena itu, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami masih boleh ada hingga saat ini Tuhan Yesus.
Ini waktunya kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua karena kasih Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Semuanya angkat tangan puji Tuhan. Tahu lagunya? Kasih Yesus manis dan indah. Kita nyanyi lagu itu ya. Tahu kan gerakannya? Tadi pas angkat bahu kanan kirinya ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Sungguh indah, amat dalam, takkan terselami, amat tinggi, takkan teratasi. Dikasihi sama Tuhan Yesus. Kita semua dikasihi sama Tuhan Yesus. Makanya kita semua masih boleh ada. Haleluya. Karena itu kita mau menikmati Yesus lebih dan lebih lagi. Duduk di kaki Yesus.
dalam Yesus ada segala-galanya. Ada pertolongan, ada kesehatan, ada kekuatan, ada mujizat, ada kasih dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Katakan, firman-Mu Tuhan tak pernah berubah. Biarlah firman Tuhan itu menjadi milik kita, menjadi milik adik-adik. Amin. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Mendengarkan dan berdoa supaya Tuhan kasih pengertian demi pengertian. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mau pakai kakak kami, Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan Yesus. Berikan hikmat marifat yang dari Tuhan, dengan kuat kuasa dari Roh Kudus. Memberikan kami, Tuhan Yesus, mengajar kami akan kebenaran-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, kami siap untuk diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Kak Panca juga mau sapa ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun kalian berada. Selamat beribadah kepada Tuhan hari ini. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini Kak Panca akan beri tema, Aku Berani Tampil Beda. Nah, aku berani tampil beda. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini Kak Panca ambil dalam kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai 33, pasal 14 ayat 1 sampai 10. Nah, adik kalian bisa baca nanti setelah firman Tuhan selesai, ibadah YouTube selesai, kalian baca semuanya ya. Baca ya. Apa kisahnya seperti apa kalian baca. Kak Panca akan ringkas saja ya pada hari ini. Kak Panca mau bacakan dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Penjelasan firman Tuhan. Bilangan 13 ayat 1. Ke-12 pengintai, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku dan nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya, pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan,
Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa untuk menggenapi janjinya bahwa bangsa Israel akan diberikan Tuhan tanah atau negeri, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Untuk menggenapi janji Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Tuhan bilang, suruhlah 12 orang untuk mengintai negeri Kanaan. Dan 12 orang ini bukan orang sembarangan adik-adik ya. Di situ dikatakan mereka adalah pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Nah, pemimpin-pemimpin berarti mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang cakap, ya, bukan orang sembarangan. Ingat bangsa Israel ada berapa suku? 12 suku. Nah, masing-masing pemimpin-pemimpin suku itu diambil satu yang cakap, ya, yang pintar-pintar, ya, yang mengerti, ya kan? Nah, di antara ke-12 orang suku pemimpin ini, bangsa Israel ini ada 2 orang yang bernama siapa? Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, kalau ada dibaca dalam firman Tuhan, nanti baca ya. Itu ada nama-nama siapa saja yang dikirim sama Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Nah, setelah itu Musa menyuruh mereka untuk mengintai negeri itu, ya, mengintai bagaimana keadaan negeri itu, ya, orang-orangnya baik atau buruk, negeri itu baik atau buruk, negeri itu berkubu atau terbuka, ya kan? Atau di negeri itu ada pohon, atau negeri itu gemuk, atau negeri itu kurus, ya kan? Berlimpah-limpah susu dan madunya atau tidak, ya. Di situ Musa menyuruh mereka mengintai. Nah, akhirnya pergilah ke-12 orang ini untuk mengintai negeri Kanaan, ya. Mereka mengintai, ya. Bagaimana sih tugas pengintai itu? Ya, mereka mengamat-amati, ya. Mungkin ada yang menyamar, ya, yang menjadi pedagang atau menjadi apapun itu, ya kan. Mungkin kalau tentara sekarang kita, TNI kita, zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang namanya mengintai itu, ya mereka menyamar. Kalau yang TNI Angkatan Laut, ya mereka menyamar di laut, di sungai, di rawa-rawa gitu ya, mereka menyelam, kemudian mereka mengamati sekelilingnya. Yang Angkatan Darat juga seperti itu, ya, dengan pakaian yang seperti rumput, ya, mereka di semak-semak, mereka mengintai keadaan seperti apa. Bahkan di udara juga sama, jadi ya mereka mengintai bagaimana negeri itu, ya, dilihat, oh negeri ini aman atau tidak, negeri ini baik atau tidak, orang-orangnya bagaimana, diintai ya dari ya. Nah, setelah lewat 40 hari mereka pulang, ya, kepada Musa, dan mereka membawa hasil panen buah anggur waktu itu, ya. Waktu itu Musa berpesan bahwa bawa dong, nanti setelah kamu mengintai, bawa juga ya hasil tanah mereka seperti apa. Nah, waktu itu di firman Tuhan dikatakan waktu itu adalah hasil hulu anggur atau hasil panen anggur. Jadi mereka pulang membawa anggur. Nah, mereka satu tandan dipikul dua orang adik-adik, ya, karena tidak saking beratnya mereka tidak bisa bawa sendiri, nggak bisa pakai kantong ya, tapi mereka dipikul 2 orang. Satu tandan dipikul 2 orang. Nah, seperti itu. Ketika lalu mereka menceritakan kepada Musa bagaimana keadaan negeri itu, ya. Di situ mereka berkata apa? Mereka menceritakan, kami sudah masuk ke negeri itu, ya. Memang betul negeri itu berlimpah susu dan madunya, tapi bangsa itu kuat-kuat, kotanya berkubu, ya. Terus ada suku Enak di sana, ya. Terus ada orang Het, orang Amalek, orang Yebus, orang Amori, bahkan orang Kanaan itu tinggal di sepanjang sungai Yordan, ya. Di situ di sepanjang laut dan tepi sungai Yordan mereka tadi tinggal di situ. Nah, jadi ya, 10 orang ini pengintai-pengintai ini berkata demikian ya, mereka membuat hati bangsa Israel gusar ya. Aduh, bagaimana nih? Ini bangsa Israel rakyatnya waktu itu mereka menjadi ketakutan. Nah, kemudian melihat situasi seperti itu, Kaleb dan Yosua yang merasa
juga yang mengintai negeri Kanaan itu yang merasa tidak sama dengan tidak sepemikiran dengan teman-teman yang 10 ini, akhirnya si Kaleb berkata mencoba menenteramkan hati orang-orang yang ada di situ. Tidak, ya, kita akan maju, kita tetap maju ya, dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Nah, tapi orang-orang pergi ke sana dan berkata, kita tidak bisa menyerang bangsa itu, mereka lebih kuat dari kita. Mereka ngeyel adik-adik, debat ya, nggak bisa, bisa, kata pemuda Kaleb, nggak bisa, kita ada Tuhan menyertai kita. Ya, tapi Kaleb sama Yosua secara lawan gitu mereka kalah karena mereka cuma 2 orang ya, Kaleb dan Yosua, sementara lawannya adalah 10 orang. 10 kan 12 orang tadi. 10 orang menceritakan tentang hal-hal yang bohong, tentang kebusukan ya kan, supaya bangsa Israel ini menyerah. Lah nggak usah lagi dah berperang, nggak usah lagi deh rebut-rebutan Kanaan, nggak perlu karena kita akan kalah. Ya kan 10 orang ini begitu. Tapi Kaleb dan Yosua cuma 2 orang loh, jadi perhatikan. Cuma 2 orang. Mereka bisa untuk menenteramkan hati bangsa Israel itu. Ya, tetapi apa yang terjadi? Kalau kita baca terus firman Tuhan di pasal 14, malah mereka semakin memberontak ya. Ya, bahkan mereka akan dilempari dengan batu. Ya, akhirnya apa? Kaleb mendengar pemberontakan mereka tentang menceritakan kepada Musa tentang bagaimana keadaannya negeri Kanaan, ya. Saking gemesnya Yosua dan Kaleb sampai dia sobek dia koyakkan bajunya tuh, nyobek baju koyak ya kan, sobek bajunya. Gemes banget, kamu ini gimana sih gitu ya. Kalian ini gimana sih gitu. Bukan cuma 10 orang itu yang mengintai, tapi kami juga. Nah, tidak seperti itu, ya kan? Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ya, benar ya? Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ya kan? Si Kaleb dan Yosua berkata begitu baik itu negerinya. Dan tidak seperti yang mereka bilang. Ya seperti itu dia menjelaskan. Terus yang 8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ya ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah adik-adik, Kaleb dan Yosua memberikan teladan bagi kita. Mereka tampil berbeda. Mereka mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda tentang satu negeri yang dia intai. Kalau 10 pengintai ini hatinya udah pesimis, udah malas aja, nggak mau udah takut aja. Kita nggak bisa. Selalu berkata tidak bisa. Padahal mereka juga mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka seperti Kaleb dan Yosua. Sama, mereka mengalami pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi mereka memberontak terhadap Tuhan. Nah, ketika Kaleb dan Yosua berkata begitu, menjelaskan bagaimana mereka harus bersikap ya, mereka bukannya bertobat, bukannya ternyata seperti itu ya. Enggak. Mereka lebih mendengarkan 10 pengintai itu daripada Yosua dan Kaleb ya. Bahkan mereka akan melempari si Yosua dan Kaleb ini dengan batu. Apakah tidak ada pembelaan Tuhan di situ terhadap Kaleb dan Yosua? Apakah Tuhan diam saja? Padahal Tuhan yang menyuruh mereka untuk pergi mengintai. Apakah nggak bisa sih Kak Panca? Nggak usah pakai mengintai. Memang Tuhan nggak bisa menyuruh langsung hilang saja itu orang negeri Kanaan. Bisa, tetapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Tuhan mau umatnya untuk bekerja. Ya, Tuhan mau umatnya itu melihat sendiri, merasakan sendiri bagaimana itu bangsa. Apakah kamu mampu menduduki bangsa itu atau tidak? Tuhan mau orang-orang Israel ini mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, ya. Nah, Tuhan memberi jalan. Nah, tetapi Yosua dan Kaleb ya mengatakan kebenaran tidak diterima, maka mereka mau dilempari dengan batu. Ketika bangsa Israel sudah mulai marah, sudah mau melempari mereka dengan batu, di situ dikatakan apa? Ayat 10 ya, kapan lompat. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ada pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang
hidupnya benar, yang berkata kebenaran, yang berani tampil beda. Yosua Kaleb memberikan teladan buat kita. Bagaimana kita harus berkata benar, ya, tidak, tidak. Apa yang kamu lihat, itu yang harus kamu katakan. Dengan benar. Yosua dan Kaleb berkata, enggak kok, negeri itu baik kok. Itu bagus. Ya memang kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Ya, Yosua dan Kaleb memberikan teladan buat kita untuk kita tidak menyerah, ya, untuk kita terus percaya kepada Tuhan. 3 hal dengan cepat. Yang pertama, kita berani menyatakan kebenaran. Di Bilangan 14:7 ya, dikatakan apa? Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Benar, negeri itu luar biasa baiknya. Karena Tuhan berkata apa? Memberikan negeri yang berlimpah-limpah susu dengan madunya. Yang kedua apa? Mempercayai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Bilangan 14:8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya kan? Mempercayai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita berarti apa? Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita sudah merasakan ya, kapan saya yakin adik-adik semua udah mengalami Tuhan dalam hidup kalian. Di sekolah kalian berani mengatakan hal yang benar. Jangan pernah mau diajak berbohong, jangan mau diajak membuli teman, jangan mau diajak menyontek ya di sekolah. Tidak, berani berkata tidak kepada hal yang tidak benar. Yang ketiga, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Bilangan 14:9. Firman Tuhan mengajarkan kita apa? Seperti Kaleb dan Yosua, berani tampil beda, berani memberikan terobosan baru ya. Dia nggak sama, dia melawan arusnya 10 orang ini. Bayangkan 2 lawan 10, menang mana? Harusnya secara manusia menang yang 10, cuma 2 loh. Ini 10 pendukungnya banyak. Hampir seluruh bangsa Israel mendukung mereka. Tapi Yosua siapa yang mendukung? Tuhan. Allah yang mendukung mereka. Ya, bahkan kemuliaan Tuhan ketika mereka mau dilempar batu, kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah, tiba di tengah-tengah umat Israel sehingga mereka menjadi takut. Nah, adik-adik, ketika kita merasakan kebenaran, ketika kita hidup benar, ya, berani bertampil beda dengan yang lain. Kalau teman kita nakal, kita nggak nakal. Kalau teman kita suka nyontek, kita nggak nyontek. Kalau teman kita nggak mau belajar, kita rajin belajar. Kita berani tampil beda. Tuhan menyertai kita seperti tokoh kita pada firman Tuhan pada hari ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Berani tampil beda dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan dalam segala langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami contoh dan teladan melalui Yosua dan Kaleb ya Tuhan, yang berani tampil beda Tuhan dari teman-temannya yang lain Tuhan, ketika mengintai bangsa Kanaan ya Tuhan Yesus. Mereka benar-benar menyatakan bagaimana keadaan suatu negeri yang seperti yang Tuhan janjikan itu benar Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga anak-anak sekolah minggu boleh berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang semakin keras, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat Bapa. Anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu kami boleh berani tampil beda, ya, berbeda dengan yang lain Tuhan Yesus. Mereka sanggup bisa berbuat hal yang benar, berkata benar dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka hidup lurus di hadapan-Mu Bapa, melakukan kebenaran firman-Mu, mentaati firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, tanpa berhenti berkata-kata. Tetapi Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah berhenti berkata-kata dalam hidup mereka. Kuasai hati kami Tuhan, berkati kami hari ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Hebat kan firman Tuhan? Terima kasih Kak Panca, sudah dipakai Tuhan untuk memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Panca lebih lagi. Dan pasti Tuhan sudah memberkati adik-adik juga. Jadikan firman Tuhan kekuatan, jawaban, dan dilakukan. Haleluya. Kita tiba di penghujung acara kita. Kita mau tutup, kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami juga sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang hebat, Tuhan. Terima kasih, biarlah firman yang kami dengar, Tuhan Yesus, tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Berkati Kak Panca yang sudah menjadi alat-Mu, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berkati semua kami Tuhan yang mendengar, yang melihat Tuhan Yesus. Biarlah kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami selalu melihat kuasa dan kasih-Mu terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami ini Tuhan, berkati sekolahnya, berkati keluarganya, berkati Tuhan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya nama-Mu selalu ditinggikan dan dimuliakan, dan kami semua menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang menyenangkan hati Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.